Iyalah nungguin kita, masa nungguin yang lain? Iyalah. Kalau pagi-pagi mah nonton kita aja. Tapi Pi, mau nanya Pi, gue nanya ke sama lu ya. Kan ada orang tua artis yang pengen banget gitu anaknya tuh ngikutin jejaknya. Nah kalau lu sendiri ke anak-anak gimana sih? Kalau gue tuh sebenarnya sama kayak almarhum bokap gue. Jadi gue dari kecil tuh udah tertanam di kepala gue tuh bahwa bokap gue tuh selalu bilang mau jadi apa aja terserah. Yang paling penting niatnya baik dan jadi yang paling baik di tempat apa yang kamu mau. Misalnya Paling baik itu berarti harus jadi yang terbaik. kita usahakan karena bokap gue selalu bilang misalnya kamu mau jadi insinyur, jadilah insinyur yang baik. Gak perlu jadi yang terbaik. Maksudnya yang baik itu semuanya berkah. Kamu jadi dokter, jadilah dokter yang baik. Kamu jadi artis, jadilah artis yang baik. Itu diarahin jadi artis sama orang tua? Enggak, justru orang tua gue mah pengennya dulu gue jadinya knowledge-nya tinggi lah. Sekolah tinggi, tapi Gue juga gak diizinin sebetulnya, tapi garis hidup gue karena gue ganteng kali ya gue jadi. maksudnya gimana sih? Kan lebih enak gini, mungkin garis hidup gue begini kali ya, kan lebih enak. Gak gini, mungkin garis hidup gue ganteng kali ya, gue jadi artis. Tapi anak lu, si Aisyah nyanyi kan dipaksa. Gak dipaksa, Gak dipaksakan sebagai orang tua kita mah dia mau apa. Menjembatani. Selagi kita mampu kita sediain. Tapi kalau Aisyah itu emang paling boros. Hobinya berkuda, mahal. Sekarang sukanya bermusik. Gue juga suka kelebayan ya. Video klipnya dibikin yang bagus. Video klip bikin bagus. Sekarang di rumah gue tuh, di kantor gue udah ada kantor ruangan rekaman, alat-alat musik, studio rekaman udah dijadiin, jadi dia rekaman kapanpun bisa. Ya tapi emang karena dia serius ya udah. Dan gue ngomong, Syah itu kamu tuh paling boros loh Syah. Tapi untungnya dia tanggung jawab. Gitu. Rakana Raina dengan keinginan sendiri juga. Yeah. Nah. Saya banyak tahu anak-anak yang artis tuh karena bapaknya artis. Nah tapi ada juga yang anaknya tuh awalnya tuh cemburu karena anak artis lainnya tuh didukung sama orang tuanya, dia nggak didukung. Siapa? Ada. Mana? Yuk kita sambut yuk. Renaga Tahir. Renaga Tahir. Udah besar kemana-mana bawa mbak. Ngapain bro? Mau mbak? Mbak gitu ya. Bro ngapain bawa mbak bro? Mbaknya kok dibawa? Penonton, pergi ke salon pakai mobil Alphard. Kenalin calonnya Pak Alpa. Iya. Calon apa? Calon majikan. ART. Silakan. Silakan. Renaga ini anaknya Ferdi Elemen. Iya. Ganteng loh. Ganteng lah. Iya loh. Banyak loh. Manis. Umur berapa kamu sekarang? Umur 23. 23. Dia mirip bapaknya banget loh. Iya tongkrongannya. Dari rambutnya. Lu ngefans banget sama bokap lu sendiri? Ya emang kalau misalkan dilihat-lihat emang bener-bener kayak Bokap? apa ya? Iya ke bokap tuh bener-bener plak ngikutin banget dia. Padahal dari agaknya sendiri pun enggak aku nggak ngerasa gua ngikutin dia gitu kan. Tapi pas lihat foto-foto masa muda bokap lu pasti mirip lu ya? Mirip banget. dari gaya ngobrol, dari gaya apapun itu katanya emang bener-bener ngejiplak banget apa-apa. Padahal lu nggak sengaja nyontek-nyontek papa? Enggak, emang nggak diniatin juga gitu. Ya emang turunannya dari situ, iya. Tapi terus lu sekarang kan bermusik iya, acting juga iya. Benar gak sih dulu katanya lu tuh ngiri sama Al Eldul? Kan seangkatan lah ya. Al Eldul tuh kayaknya disiapkan jadi musisi dari kecil. Iya. Pernah ngiri? Jujur emang pernah iri sama Al Eldul karena waktu itu aku pernah bilang sama papa, Pak kenapa sih Pak? Kita nggak ada yang dibikinin kayak Al Eldul gitu kan. Mereka bisa nyanyi gini, kan kita juga bisa. Nggak, papa pengennya kita buat selesain dulu sekolahnya. Biar fokus dulu di sekolah baru dunia entertain. Dan emang kalau darahnya udah darah seni ya udah ke seni lagi ya. Tapi banyak tahu tayangan-tayangan ini anak-anak artis yang sukses. Salah satunya Renaga nih. Asik-asik jodoh-jodohin aja netizen dia. Tapi kamu menikmati juga gak sih respon dan juga reaksi netizen seperti itu? Ya aku juga menikmati juga sih alhamdulillah dan apa ya namanya dari dunia entertain terus aku dunia musik ke acting. Itu emang sebenarnya awalnya tuh iseng aja sebenarnya. Kalau ini pertama kali ya? Pertama kali. Langsung booming loh. Alhamdulillah. Dan itu gak bisa dipaksain kalau gitu tuh emang udah hoki-hokian ya? Malah awalnya kayak
ya udah deh coba aja dulu, diterima syukur enggak ya udah. Gitu. Awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba dan Emang casting? Tuh jadi jangan gengsi untuk di casting. Iya, benar. Walaupun aku kan anaknya sini masa casting tetap casting aja, ya kan? iya benar. Ya tapi lu ada di bawah bayang-bayang bokap, lu risih atau menikmati atau ya udah. Awal risih ya, sebenarnya bukan risih, lebih ke aduh gue bawa nama bapak gue nih gitu. Ya, jadi tanggung jawabnya Iya, lebih jadi ya. Tanggung jawabnya lebih dan emang benar-benar harus hati-hati banget. Pertamanya itu. Tapi makin kesini jadi kayak ya udahlah gue jalanin aja. Gitu. Iya. Mau gimana pun gue gak akan pernah hilang dari bayang-bayang nama bapak. Gak bisa maksain. Iya, gak bisa maksain juga. Iya, pasti Tapi katanya dengar-dengar tuh waktu umur 16 tahun dia pernah mau kabur. Beneran. Lu pernah kabur? Oh. bukan kabur sih, lebih ke apa ya, kan bokap itu kan tetap dia ngejaga nama dia. Jadi Aga tuh nggak boleh main sembarangan karena takut ada penculikan. Iya, benar. kan. Cuman ya Aganya tetap ke Pengen rumah gitu. kabur. Kalau kabur sih enggak juga ya, karena dulu Aga sampai tinggal di rumah teman Aga itu sebelahan dong, gangnya sama teman ini. Jadi udah lari. Dia keluar dari rumah. Tapi orang rumah tahu lu ada di situ. Tahu, nggak dicari juga. Tapi ya kan dia juga keluarga besar Vi dari 8 bersaudara. Gue waktu kecil pernah kabur juga. Kabur. Gara-gara gue tuh nangis dimasukin sendal jepit sama kakak gue. Lah kok bisa? Tapi emang keluar lu gitu kan ada aja kelas-kelas gitu. Lagi wah gitu gue inget sampai sekarang. Masukin sendal jepit gue sakit hati. Oh, sakit hati dia Gue pergi kabur. SD kelas berapa 2 gitu. Gue kabur itu nyusun rel kereta gitu. Terus gue mikir hampir berapa jam gitu. Wah jangan-jangan si mama udah lapor polisi. Iya. Gue pulang kasihan. Ngebayangin gue tuh nyampe rumah tuh udah polisi gitu kayak di Iya. sinetron kayak di film. Gak ada yang sadar lo gue hilang. Kalau AA? Itu seluruhnya keluarga besar tuh gitu. Jadi keberadaan kita pun kadang-kadang gak diketahuin ada atau nggak ada. Agak pernah ngamen, suka ngamen. Sempet ngamen gitu sekali. Aku juga pernah loh ngamen pakai box gitu. Dem. Oh yang kotak. Gitu. Kalau itu mah kan bukan ngamen. Apa dong? Ketemu komunitas. Dia nyari uang. Beda dong. Tapi beneran kamu gak pernah ngamen? Pernah sempet pernah ngamen. Ngamen untuk iseng, hobi, atau memang cari uang? Karena gini, Aga kan di rumah teman Aga. Dan itu Aga kalau misalkan pulang ke rumah itu nggak akan nggak di Yang di rumah Jadi yang pas kayak dekat gitu. beda gang itu. Iya. Terus Emang sengaja dihukum, jadinya kayak ya udah terserah biarin aja dia nikmati di luar. biar sadar sendiri. Dia tahu sendiri akhirnya pas minta uang nggak dikasih, minta makan nggak dikasih, akhirnya ya udah mau nggak mau ngamen. Ini lu dijatahin, lu sama bokap lu dijatahin banget ya? Sampai gak dikasih katanya. Kemarin pas saat itu sampai gak dikasih. Iya karena kan emang papa masih ngukum, ya udah biarin aja dia biar tahu gitu kalau misalkan nyari duit itu nggak gampang. Ternyata Capek ya? Capek. Sakit juga. akhirnya pulang lagi. Baru tahu pelajarannya. Pulangnya tuh ulang tahun mama. Pas momennya. Oke, di karakter di sinetron lu sekarang, lu kan jadi anak bandel, Iya. pengal. Anak pang, ya. Aslinya lu gimana sih? Aslinya? Sama atau enggak? Kalau misalnya dulu waktu pas ngamen sama. Hampir sama lah 11-12. Jadi kayak pas agak coba lihat dari karakternya dia, ya oh iya bener ya kayak gue dulu ya. Jadi lu karakternya flashback ke pengalaman hidup lu yang itu. Dulu, waktu pas nggak di rumah gitu. Karena mainnya bener sama kayak ya kayak gitulah kurang lebih. Oke. Karena pengalaman hidup itu penting ketika kita masuk ke dunia acting ya. Iya betul. Iya. Dan enaknya di dunia acting itu aku baru dapat pengalaman kayak apa yang belum pernah kita rasain di dunia nyata, ya kita bakal bisa ngerasain juga di dunia acting itu. Gitu. Nah sekarang kan sinetron itu religi. Biasanya kalau di sinetron religi itu ada aura-aura positif lah. Iya. Lu berasa agama lu jadi lebih bagus gak ketika main religi ini? Lebih banyak ininya sih pengetahuan agamanya lebih banyak lagi. Karena vibes-nya juga kan? Iya. Karena setiap dialog apapun itu kalau bareng sama Pak Haji pasti arahnya ke agama dan itu kayak banyak banget nih yang gua nggak tahu. Jadi beruntung ya, sambil kerja, sambil nyari ngaji. Iya, sambil ngaji, iya benar. Iya. Tapi berarti Ramadan tahun itu berkah banget buat lu ya. Alhamdulillah. Dapat sinetron yang bagus. Sama tahun lalu pasti beda banget. Beda banget. Tahun lalu lagi ngapain nih Ramadan? Ramadan tahun lalu masih kelinting-kelintingan ya, masih kita apa ya namanya? Masih nyari-nyari kerjaan kayak ke manajer, Om.
udah ada belum kerjaan? Belum nih Kak, nanti hari cari lagi. Masih begitu. Kalau tahun ini udah setiap hari syuting. Alhamdulillah. Nah ini juga ada sahabat saya juga ini akan dihadirkan. Ini katanya sedang proses hijrah ya. Yuk kita sambut, ini dia Aming. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sehat Pak Haji. Enggak, aku tuh suka lihat Raffi Ahmad tuh somenya suka senyum gitu ya. Iya bener. Kabar kita kan. Gitu, iya. Assalamualaikum. Gak boleh. Oh, iya. Nggak boleh. Oh, Ya maaf kalau udah Aming gimana sih? Bapak kaget. Enggak, gue pikir Raffi Ahmad yang nyium gue. Di mana? Kenapa? Kejeduk, benjol. Gimana duduknya ya, maaf. Iya, sini. iya. Mana benjol sebelah mana sih, Ming? Oh, udah ketemu sahabat begitu tuh. Gak semuanya gimmick ya. Beneran? Ah, Di mana? tadi gua pas mau ke studio ada yang manggil, Ming gitu, apa dar gitu, kena speaker di depan. Makanya agak asimetris nih dahinya. Gimana ada aja? Udah di pintu. Ada aja lu, Iya, Ming. iya biasalah kan. Lagi fokus ibadah jadi Masya Allah. Iya. Nanti kita Ini pokoknya ngobrol. banyak yang bertanya, ini Aming beneran atau gimana? Aming hijrah berubah jadi lebih baik, kita senang banget. Alhamdulillah. Senang banget. Ya, oke kita akan ngobrol tentang hijrahnya Aming sesaat lagi. Si Aming tunduh, tunduh. Bukan tunduh. Nggak, gue ada ceritanya nanti ya. Tetap BWP Horor Pagi. Itu aja dulu lah. Kalau jujur aja ya, kalau gua pribadi ditanya, Ming tujuannya apa sih kalau ibadah di bulan Ramadan? Maaf gitu. Sementara orang semua ngarep pahala gitu ya. Itu mah kan tanpa kita ngapa-ngapain juga pahala mah udah otomatis nggak harus dibahas ya.